Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tematik pada kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Oh iya, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi tematik, PAI, PJOK, dan matematika. Ada juga kurikulum merdeka. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Nah, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang oleh hidupmu tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris dijual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ini adalah kisah penemuan lampu, teman-teman. Kegigihan Thomas memberikan hal baru di dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita patut bersyukur. Lalu, pada halaman 33, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf 1. Topik masalah apa yang dibahas? Yang dibahas adalah sejarah ditemukannya bola lampu oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas. Ini Thomas ya, kurang huruf M. Maaf Kak Wafik, kurang menuliskan huruf M. Kalian bisa menuliskan huruf M ini ya, Thomas Alva Edison. Lalu deret penjelas siapakah Thomas Edison. Nah, Thomas adalah seseorang yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari. Lalu deret penjelas bagaimana Thomas Edison menemukan bola lampu pijar. Nah, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta biaya yang cukup banyak untuk mengembangkan penemuannya tersebut.
Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas? Nah, Thomas itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pantang menyerah. Kita harus menirukan sikap Thomas ini teman-teman, yaitu pantang menyerah. Dengan ditemukannya lampu, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya seperti berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 berarti pukul berapa teman-teman? Ya, pukul 7 malam sampai pukul 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, kita harus membersihkan alat-alat yang sering kita pakai ya teman-teman. Entah itu lampu pijar seperti ini atau mungkin ballpoint dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa pertanyaan nih teman-teman pada halaman 39. Apa hak yang didapatkan Siti? Nah, apa sih itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Nah, apakah hak yang didapatkan Siti? Haknya menggunakan lampu belajar yang diberikan ayah. Hak adik Siti juga sama, menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayah mereka masing-masing. Lalu, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, karena dapat kita lihat bahwa dia menjaga lampu belajar dengan baik, mematikan jika tidak digunakan, lalu membersihkannya. Sedangkan adik Siti itu tidak menjaga lampu belajar dengan baik dan jarang membersihkannya. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya, kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jangka waktu yang lama. Lalu, nah, di sini ada tabel nih teman-teman. Tabel ini ada pada halaman 40. Amati benda-benda yang menjadi hak kalian. Apakah kamu telah menggunakannya dengan penuh tanggung jawab? Kita akan mengisinya ya. Kak Wafik akan memperbesar seperti ini. Benda, bagaimana kamu menggunakan, bagaimana kamu merawat. Bendanya misalkan sandal. Nah, saya menggunakannya ketika di luar rumah saja. Nah, saya merawatnya, membersihkannya, meletakkannya pada tempat yang sesuai. Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Iya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Dapat menggunakan sandal ini dengan waktu yang lama. Sepatu juga seperti itu. Lalu ada juga tas. Nah, tas sekolah itu kita harus bersihkan teman-teman agar tidak kotor dan awet tahan lama. Dapat kita gunakan dengan jangka waktu yang lama.
Nah, di sini Kak Wafik sesuaikan dengan tabelnya ya. Tabelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oleh sebab itu Kak Wafik di sini kasih 7 benda. Nah, ada topi, dasi, buku, pulpen. Ketika teman-teman merasa kurang jelas tulisannya, kalian bisa atur resolusinya ya, teman-teman ya. Nah, kalian atur resolusinya agar kelihatan lebih jelas. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan tanggung jawab? Iya. Apa manfaat ketika kamu tanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Nah, barang-barang tersebut dapat saya manfaatkan dalam waktu yang lama. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Iya, dengan cara menjaga dan merawatnya dengan baik. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain sebagainya. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, merawatnya adalah contoh yang bertanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang relatif lama. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teks eksplanasi ilmiah dan tanggung jawab. Lalu, apakah kamu sudah mempunyai sikap pantang menyerah untuk dapat memahami materi ini? Ya, sudah. Oh iya teman-teman, di sini kan ada materi matematika ya. Kak Wafik buatkan video sendiri masalah matematika di buku tematik. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Kak Wafik bahas matematika yang ada di buku tematik. Kenapa Kak Wafik pisah? Karena ada beberapa sekolahan yang tidak membahas matematika di buku tematik. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Untuk ayo kerja sama dengan orang tua ini, ketika dikerjakan kalian bisa tulis di komentar, nantinya Kak Wafik usahakan untuk membantu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.